Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Novi Rahmawati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan kasus pada Nyonya M dengan diagnosa diabetes mellitus dan pos amputasi. Sebelum saya menjelaskan laporan kasus, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan etiologi dari DM itu sendiri. Diabetes mellitus itu kondisi di mana kadar glukosa dalam darah melebihi nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh tidak menggunakan hormon insulin secara normal. Hormon insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Untuk etiologinya yaitu ada tubuh mengidap tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup untuk mengontrol kadar glukosa darah agar tetap dalam batas normal. Yang kedua, tubuh mengidap memproduksi insulin yang cukup, tapi sel-sel tubuh tidak menggunakannya dengan baik sebagaimana mestinya. Kondisi ini dinamakan resistensi insulin. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari laporan kasus saya. Pengkajian ini dilakukan pada tanggal 2 November 2021 menggunakan metode alloanamnese dan autoanamnese, pemeriksaan fisik dan melihat status klien. Identitas klien yaitu nama Nyonya M, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, alamat Lok Tuan Kilo 2 RT 48. Sumber informasi yaitu dari pasien dan buku status. Penanggung jawab yaitu TNP, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Lok Tuan Kilo 2 RT 48, status menikah, hubungan dengan klien yaitu suami, identitas medis, tanggal atau jam masuk yaitu tanggal 29 bulan 10 2021, bangsal kamar yaitu Bougainville 1, deks medis yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan pos amputasi. No RM 1023 ... Untuk riwayat penyakit yaitu ada keluhan utama saat masuk rumah sakit, yaitu pasien mengatakan datang ke rumah sakit Taman Husada Bontang dengan keluhan mual muntah dan lemas dan kadar glukosa darah itu tinggi, yaitu 325. Untuk keluhan saat utama saat pengkajian itu, pasien mengatakan mual muntah pada saat diberikan makanan masuk 2 sendok makan, pasien merasa mual. Keluarga pasien mengatakan pasien susah tidur juga. Untuk yang ketiga, riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan pasien merasa mual, lemas, gula darah puasa itu 185, pasien rujukan dari rumah sakit Amelia. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga atau genogram, keluarga klien mengatakan klien dengan riwayat DM, ayah klien dahulu menderita penyakit DM. Untuk pengkajian saat ini, persepsi dan pemilihan kesehatan, keluarga pasien mengatakan mengerti dengan keadaan dan penyakit yang dialami. Keluarga pasien yakin dan percaya bahwa jika berobat ke rumah sakit Husada itu akan membaik. Pola nutrisi metabolik BB saat pengkajian yaitu 72, tinggi 167. Sebelum masuk rumah sakit, keluarga pasien mengatakan nafsu makan biasa saja. Pasien makan nasi 3 kali sehari dengan lauk pauk dan itu habis. Selama dirawat, keluarga pasien mengatakan selama dirawat di RS, pasien tidak mau makan 2-3 sendok, ingin muntah. Pola eliminasi sebelum masuk rumah sakit, klien mengatakan BAB 2 kali sehari, feses berwarna coklat dan lunak berbau khas feses. Selama masuk di rumah sakit, keluarga pasien mengatakan selama di rumah sakit jarang BAB. Sesekali BAB yaitu encer dan berwarna kuning. Untuk pola aktivitas dan latihan, dari makan sampai ambulasi yaitu pasien 4 tergantungan total. Pola perseptual, penglihatan, keluarga pasien mengatakan bahwa penglihatan pasien kabur dan kurang bisa untuk melihat.
Pendengaran pada pasien normal, pada telinga kanan dan kiri tidak ada gangguan. Pengecapan pada pasien normal. Penciuman tidak ada gangguan penciuman. Sensasi pasien dapat merasakan sentuhan. Pola tidur dan istirahat sebelum sakit. Klien mengatakan pasien tidak ada gangguan tidur. Pasien tidak tidur siang dan malam, tidak pernah bergadang. Pola persepsi kognitif, pasien mengatakan memahami mengenai penyakitnya. Pola persepsi konsep diri, pasien mengatakan menyukai anggota tubuhnya pada bagian matanya. Untuk ideal diri, keluarga pasien dan pasien mengatakan ingin cepat sembuh dari penyakitnya dan ingin cepat keluar dari rumah sakit. Untuk harga diri, pasien mengatakan menerima penyakit yang dialami dan kondisi pasien sekarang. Peran keluarga pasien mengatakan di dalam keluarga berperan sebagai ibu rumah tangga memiliki 3 anak. Identitas diri yaitu keluarga pasien mengatakan puas sebagai wanita. Pasien sudah menikah dan memiliki 3 anak. Pola peran dan hubungan, pasien mengatakan pasien berperan sebagai ibu rumah tangga. Pola seksual dan reproduksi, keluarga pasien mengatakan sejak sakit dan masuk RS tidak pernah berhubungan seks dan pasien memiliki 3 anak. Pola coping dan toleransi stres, pasien mengatakan apabila ada masalah, klien lebih memilih untuk menyimpan sendiri dan melupakannya. Pola nilai dan kepercayaan, pasien mengatakan beragama Islam. Pemeriksaan fisik yaitu TTV 159/59, nadi 79, suhu 36, RR 19 kali per menit, SpO2 97. Kesadaran yaitu komposmetis, GCS E3, V3, M4. Kepala simetris, tidak ada benjolan. Mata berwarna pucat, palpebra tidak ada pembengkakan, selera tidak terdapat ikterik, pupil isokor, telinga, fungsi telinga baik, tidak ada gangguan, hidung tidak terdapat polip, mulut, lidah, bibir terlihat pucat dan kotor. Gigi terlihat kotor dan kuning. Leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada, paru-paru, infeksi tidak ada jejas. Pergerakan dada simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan, perfusi bunyi paru sonor, auskultasi suara napas vesikuler. Jantung pada pasien tidak tampak ictus cordis, palpasi tidak ada nyeri tekan pada daerah dada sebelah kiri, processus Kifedius, perkusi, suara perkusi redup, auskultasi tidak ada suara tambahan pada jantung. Untuk abdomen, infeksi tidak terdapat jejas, tidak ada pembesaran limpa dan leher, auskultasi bising usus 17 kali per menit, perfusi suara abdomen timpani, palpasi tidak ada nyeri tekan daerah abdomen, tidak ada penumpukan cairan pada abdomen. Turgor kulit yaitu kurang dari 2 detik. Kulit kering bengkak pada kaki dan tangan. Genitalia, pada area genitalia terlihat kotor. Untuk ekstremitas yaitu pada kekuatan otot tangan kanan itu 3, tangan kiri kekuatannya 3, kaki kekuatan kanan itu 0 karena pasien amputasi sebelah kanan, kaki kiri kekuatannya 1. Hasil pemeriksaan fisik atau laboratorium PLT 1,3, untuk hasil normalnya itu 150 sampai 450. Albuminnya 2,4, normalnya itu 2,5 sampai 52. Natrium 127 sampai kalium 3,2, elektrosit yaitu 2,12. Program terapi yang pasien konsumsi yaitu obat Kalnek 3 kali per hari per 8 jam, OMZ 40 mg 1 kali per hari, Ondon Sintrom 3 kali per hari per 8 jam, NaCl 0,9% per 24 jam. Untuk analisa data pada tanggal 1, pasien mengatakan kadar glukosa darah tinggi, keluarga pasien mengatakan memiliki penyakit keluarga riwayat gula darah tinggi, pasien mengatakan lemas. DO
gula darah puasa itu 185, gangguan glukosa darah puasa, ketidakseimbangan kadar glukosa darah puasa. Untuk pengajian yang kedua, hari Rabu, keluarga DS-nya, keluarga pasien mengatakan pasien lemah, keluarga pasien mengatakan pasien tidak mampu untuk bergerak, DO kekuatan otot menurun 3301, fisik lemah, penurunan kekuatan otot, gangguan mobilitas fisik. Hari ketiga untuk hari Rabu, keluarga pasien, DS-nya keluarga pasien mengatakan jika pasien ingin mandi perlu bantuan perawat. DO rambut kotor, gigi terlihat kotor dan kuning, lidah kotor, pada area genitalia terlihat kotor. Kelemahan yaitu problemnya defisit perawatan diri. Prioritas yang saya ambil itu ada 3 diagnosa: ketidakseimbangan kadar glukosa darah, gangguan mobilitas fisik, dan defisit perawatan diri. Intervensinya yaitu untuk hari pertama yaitu ketidakseimbangan glukosa darah. Setelah dilakukan 2 kali 24 jam diharapkan kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil kesadaran 3 menjadi 4, lemah lesu 3 menjadi 2. Untuk identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam diharapkan kelemahan fisikologinya itu menjadi fisiknya itu 3 menjadi 2, kekuatan otot 1 menjadi 2, keterangan menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, dan meningkat. Yang 3, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam diharapkan kemampuan mandi 1 menjadi 2, kemampuan mengenakan pakaian 1 menjadi 2, kemampuan makan 1 menjadi 2, kemampuan toileting 1 menjadi 2. Untuk implementasi hari pertama yaitu mengidentifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia. 1.2, memonitor kadar glukosa darah. 1.3, monitor intake dan output cairan. Baik, dalam implementasi 2 kali 24 jam dilakukan 3 diagnosa. Dan untuk hari kedua juga dilakukan 2 kali 24 jam untuk 3 diagnosa. Baik, untuk evaluasi diagnosa pertama, A-nya masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah tidak teratasi dikarenakan lemah lesu bernilai 3. Untuk P-nya intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa kedua, A, masalah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan teratasi sebagian bernilai 4, cukup meningkat. Untuk P-nya intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa ketiga, A, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik tidak teratasi, nilainya 1, P, lanjutkan intervensi. Untuk hari kedua, diagnosa pertama, A, masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah tidak teratasi dikarenakan lemah atau lesu bernilai 3. P, intervensi dilanjutkan. Untuk hari kedua, A, masalah defisit perawatan diri berhubungan kelemahan teratasi sebagian bernilai 4, cukup meningkat. P, intervensi dilanjutkan. Diagnosa ketiga, A, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik tidak teratasi, nilainya 1, P, lanjutkan intervensi. Baik, cukup sekian pemaparan dari laporan hasil kasus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.